Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dika Auraanisa Sibuan dengan NIM 230951104. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, teman-teman, serta semua pemirsa yang menonton video tugas saya. Di sini saya mengangkat kasus histoplasmosis disseminata pada kucing Maine Coon. Latar kasus: seekor kucing Maine Coon impor jantan berusia 4 tahun datang dengan keluhan penurunan berat badan, napas cepat, kesulitan bernapas, dan rasa lemas selama 9 bulan terakhir. Pemeriksaan oleh dokter hewan menunjukkan infeksi mikroplasma, dan pengobatan yang diberikan hanya memberikan sedikit perubahan. Pada pemeriksaan awal, ekokardiogram menunjukkan kemungkinan hipertensi paru. Dan rasa paru-paru ulang menunjukkan perubahan yang lebih berat dengan komponen baru, dan hasil tes darah menunjukkan peningkatan kadar gamma globulin. Kucing ini akhirnya meninggal dalam waktu 4 hari setelah pemeriksaan. Pemeriksaan post-mortem menunjukkan pneumonia kronis berat dengan peradangan pada paru-paru, selaput paru, limpa, hati, dan kelenjar adrenal, serta temuan jamur di dalam sel. Analisis jaringan paru-paru mengonfirmasi bahwa adanya infeksi Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum adalah jamur dimorfik yang dapat hidup dalam dua bentuk, sebagai bentuk miselium atau jamur di lingkungan dan sebagai bentuk sel ragi dalam tubuh manusia atau hewan yang terinfeksi. Jamur ini terutama ditemukan di tanah yang kaya akan guano atau kotoran kelelawar dan feses burung, dan umumnya berkembang di daerah dengan iklim tropis dan subtropis. Meskipun dapat juga ditemukan di iklim sedang, Histoplasma capsulatum adalah agen penyebab penyakit histoplasmosis yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan, tetapi juga dapat menyebar ke organ lain, seperti hati, limpa, dan sumsum tulang, tergantung pada keparahan infeksi dan status kekebalan individu yang terinfeksi. Histoplasma capsulatum adalah jamur yang ditemukan di tanah, terutama di iklim sedang dan subtropis. Jamur ini sebelumnya dianggap hanya endemik di Amerika Serikat bagian tengah dan selatan, namun kini kasus di daerah lain juga semakin banyak, seperti di Amerika Utara dan Kanada. Kemungkinan karena pergerakan global dan perubahan iklim. Di Eropa sendiri, histoplasmosis biasanya dianggap penyakit impor, tetapi ada beberapa laporan kasus lokal, terutama pada satwa liar di Eropa Tengah. Kasus histoplasmosis pada kucing di Eropa juga sering terkait dengan riwayat perjalanan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan kasus. Seekor kucing Maine Coon jantan impor berusia 4 tahun yang sudah disterilkan asal Texas, Amerika Serikat, dirujuk ke rumah sakit hewan di Jakarta dengan riwayat penurunan berat badan, toxopnea, dyspnea, dan letargi selama 9 bulan. Kucing tersebut dipindahkan ke Indonesia dari Amerika Serikat 9 bulan sebelumnya, dan sebelumnya hidup sebagai kucing impor di Texas. Pada usia 1 tahun, kucing tersebut menjalani radiografi karena kepincangan pada kaki depan yang menunjukkan nodul paru insidental dan perubahan pola interstitial meskipun tidak ada gejala pernapasan pada saat itu. Setelah itu, kucing diobati dengan endoprotection. Setelah pindah ke Jakarta, kucing mulai menunjukkan gejala penyakit pernapasan, seperti bersin, cairan hidung purulen, dan penurunan berat badan sekitar 1,6 kg. Pengobatan dengan fluoxetine pun dimulai. Dan dua kucing lainnya di rumah menunjukkan gejala serupa namun sembuh setelah pengobatan. Radiografi toraks menunjukkan pola bronko-interstitial sedang dan kultur bronchoalveolar lavage positif untuk mycoplasma. Setelah itu dilakukan pengobatan dengan doxycycline dengan sedikit perbaikan pada 2 minggu pertama, namun gejala tetap ada setelah 4 minggu. Selanjutnya, setelah 8 minggu, dyspnea masih ada dan radiografi menunjukkan hasil yang serupa pula. Kortikosteroid inhalasi diberikan, tapi dihentikan setelah tidak ada perbaikan. 6 bulan kemudian, kucing mengalami penurunan berat badan progresif dan dyspnea, sehingga diberi prednisolon sebelum dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada pemeriksaan terakhir, kucing menunjukkan toxopnea, dyspnea, dan penurunan berat badan yang signifikan dengan bulu kusam dan membran mukosa pucat. Pemeriksaan paru-paru menunjukkan suara yang meningkat dengan suara ekspirasi dan inspirasi yang keras. Selanjutnya masuk ke investigasi. Ekokardiogram terfokus dilakukan karena masalah pernapasan pasien yang menunjukkan garis B difus dan indikasi hipertensi pulmoner ringan, namun tidak ditemukan kelainan ekokardiografis signifikan dan tidak ada cacing jantung atau effusi pleura.
Radiografi toraks ulang menunjukkan pola bronkointerstitial parah dengan lesi bulat di paru yang mungkin bronkiektasis atau penyebaran udara. Bisa lihat pada gambar di samping, dan tidak pula ada pembesaran jantung ringan, pembuluh darah pulmonalis yang tidak terlihat, dan diafragma yang normal. Juga terlihat di situ hati sedikit membesar dengan kesan efusi peritoneal ringan. Pasien tampak kurus dengan beberapa visio terbuka yang masih terlihat. Penyakit histoplasmosis menjadi diagnosis utama karena riwayat perjalanan dari Texas dan adanya nebel baru. Treatment yang dipilih oleh pemilik kucing ialah perawatan di rumah sakit. Diagnosis tambahan seperti ultrasonografi abdomen ditawarkan, namun ditolak oleh pemilik karena melihat tanda klinis yang relatif stabil. Pasien dipulangkan sambil menunggu hasil diagnostik untuk menentukan opsi lanjutan untuk diagnosis dan pengobatan. Pengobatan dengan prednisolon dilanjutkan karena respon positif yang dilaporkan oleh pemilik. Aerosol albuterol juga ditambahkan untuk efek bronkodilatasi. Dan hasilnya adalah 4 hari setelah dipulangkan, pasien meninggal di rumah dan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem, di mana ditemukan peradangan piogranulomatosa kronis yang parah secara multivokal di paru-paru, pleura, hati, limpa, ginjal, dan kelenjar adrenal. Ditemukan juga miokarditis limfositik kronis ringan di jantung, dan elemen jamur intraseluler dan ekstraseluler yang sesuai dengan histoplasma kapsulatum ditemukan di paru-paru, pleura, hati, limpa, ginjal, dan kelenjar adrenal. Elemen jamur ini muncul sebagai elemen bulat hingga oval berukuran 1 hingga 4 mikrometer yang dapat kita lihat pada gambar di kanan itu. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan beberapa prevensi atau cara pencegahan. Yang pertama yaitu menghindari area endemik. Kucing yang memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah endemik histoplasmosis seperti Texas atau wilayah tertentu di Amerika Serikat harus kita beri perhatian khusus. Sebaiknya hindari membawa kucing ke daerah yang diketahui memiliki risiko tinggi terhadap penyakit ini, terutama jika mereka tidak divaksinasi atau tidak dalam kondisi kesehatan yang optimal. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Kucing yang baru saja diimpor dari negara lain atau daerah endemik harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk tes darah dan radiografi toraks, untuk mendeteksi infeksi sejak dini. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi infeksi jamur atau parasit yang dapat muncul pada kucing yang terpapar lingkungan baru. Yang ketiga ada pengelolaan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kucing juga penting untuk mengurangi risiko terpapar spora jamur. Menghindari kucing untuk berkeliaran di area yang memiliki tanah atau debu yang dapat mengandung spora histoplasma kapsulatum sangat dianjurkan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran pemilik hewan. Pemilik kucing perlu diberi edukasi tentang risiko infeksi histoplasma kapsulatum, terutama bagi pemilik yang sering berpergian atau tinggal di daerah dengan iklim yang memungkinkan perkembangan jamur ini. Menyadari tanda-tanda awal penyakit pernapasan atau penurunan berat badan pada kucing dapat membantu diagnosis dini. Selanjutnya adalah saran penanganan. Penanganan kasus ini dimulai dengan diagnosis dini yang penting untuk mengidentifikasi penyebab gejala pernapasan pada kucing, seperti bersin, batuk, dan penurunan berat badan. Pemeriksaan radiografi toraks, tes darah, serta kultur diperlukan untuk mendeteksi infeksi jamur atau parasit yang mungkin terjadi. Jika terdiagnosis histoplasmosis, pengobatan dengan obat anti jamur seperti itraconazole atau posaconazole perlu segera dilakukan, dan respon pengobatan harus dipantau secara berkala. Selain itu, untuk mengelola gejala pernapasan, gunaan bronkodilator seperti albuterol dan pengobatan antiinflamasi dengan prednisolon dapat membantu peredakan peradangan. Perawatan suportif seperti pemberian cairan dan nutrisi yang tepat juga penting untuk menjaga kondisi tubuh kucing tetap stabil. Jika ditemukan infeksi bakteri sekunder, penggunaan antibiotik yang sesuai seperti doxycycline juga diperlukan. Selama proses pengobatan, pemantauan rutin yang sangat penting untuk mengevaluasi perkembangan penyakit dan efektivitas pengobatan yang diberikan. Baik, kesimpulannya adalah kasus ini mengkonfirmasi bahwa infeksi pada kucing disebabkan oleh histoplasma kapsulatum yang ditemukan di paru-paru, pleura, hati, limpa, ginjal, dan kelenjar adrenal. Riwayat perjalanan pasien dari Texas ke Eropa menunjukkan potensi infeksi ini karena histoplasmosis endemik di wilayah tersebut. Gejala seperti penurunan berat badan dan kesulitan bernafas berkembang perlahan meskipun telah diobati dengan antibiotik dan steroid.
Pemeriksaan radiologi dan ekokardiografi menunjukkan perubahan paru progresif dan hipertensi paru, sementara tes darah menunjukkan peningkatan protein total dan limfomania. Pemeriksaan postmortem mengungkapkan peradangan kronis dan elemen jamur yang sesuai dengan histoplasma capsulatum, yang mengkonfirmasi penyebab kematian kucing. Proses diagnostik melibatkan tes PCR dan sequencing untuk identifikasi spesies jamur. Meskipun pengobatan diberikan, kondisi pasien tidak membaik dan akhirnya meninggal. Kasus ini menekankan pentingnya mendeteksi infeksi jamur, terutama pada hewan dengan riwayat perjalanan internasional, serta perlunya pengobatan yang tepat untuk infeksi jamur kronis. Perlunya kewaspadaan terhadap potensi infeksi jamur pada hewan yang datang dari daerah endemik, serta pentingnya pemeriksaan yang komprehensif dan pengobatan yang tepat sejak dini. Meskipun infeksi jamur seperti histoplasmosis dapat sulit didiagnosis dan diobati, penanganan yang cepat dan tepat dapat meningkatkan kemungkinan kesembuhan. Dengan meningkatkan kesadaran mengenai penyakit ini, diharapkan dapat mencegah kematian yang tidak perlu pada hewan peliharaan di masa depan. Baik, berikut beberapa referensi atau buku bacaan yang saya ambil dalam pembuatan tugas ilmu penyakit bakteri dan jamur kali ini. Baik, sekian studi kasus Histoplasma capsulatum yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan saya harap dapat menambah wawasan kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.